Jemaat Maha Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Puji dan masyurkanlah nama Tuhan. Ceritakanlah perbuatannya yang ajaib kepada semua orang melalui firman-Nya. Dan saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman dari bacaan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim tanggal 3 sampai 9 April 2022 yang akan dibaca dari Markus 15 ayat 1 sampai 15. Sebelum membaca dan merenungkan, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, karena itu kuduskan kami dan beritahukanlah kehendak firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Markus 15 ayat 1 sampai 15. Begini dikatakan. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesaknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman saat ini mengkisahkan tentang skenario menjelang penyaliban Yesus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama karena didorong oleh dengki, ayat 10, mereka bermufakat bersekongkol menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Sekalipun Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, Pilatus tak berdaya oleh desakan orang banyak yang telah dihasut oleh imam-imam kepala dengan teriakan keras, teriakan yang brutal agar Barabas dibebaskan dan Yesus disalibkan. Akhirnya
Pilatus terintimidasi oleh teriakan orang banyak demi mencari posisi aman, demi mendapatkan simpati orang banyak. Pilatus memuaskan hati orang banyak. Ia membebaskan Barabas, penjahat ulung, dan Yesus disesah dan diserahkan untuk disalibkan. Mereka menghina, mengejek dan mengolok-olok dengan mengenakan jubah ungu dan mahkota duri. Mereka memukul dan meludahi. Yesus rela tanggung dan menerima semua itu sebagai tanda ketaatannya pada rencana Allah untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan dunia. Karena kasihnya, Yesus rela menderita, rela berkorban bagi kita. Menjadi pertanyaan untuk direnungkan di perayaan Minggu Sengsara Yesus Kristus ini. Apa yang akan kita balas kepada Tuhan? Dari bagian firman ini kita diingatkan agar jangan bersekongkol pada hal yang jahat yang mendatangkan dosa dalam hidup ini. Tapi mari kita bermufakat, bersekongkol pada hal yang mendatangkan kebaikan. Kita bermufakat untuk melakukan yang baik dan benar dalam hidup ini. Yang kedua, belajar dari kebenaran firman ini, kita diingatkan sebagai pemimpin harus berani mengambil keputusan. Harus berani menyatakan benar itu benar dan salah itu salah. Tanpa diintimidasi oleh hasutan orang banyak. Sebab Pilatus dia tahu bahwa ketika diteliti kepada Yesus tidak didapati kesalahan dalam dirinya. Tetapi karena hasutan orang banyak, Pilatus tidak berdaya dan akhirnya mengambil keputusan untuk memuaskan keinginan orang banyak. Tidak selamanya kemauan orang banyak itu benar. Ini harus lebih hati-hati lagi. Tidak selamanya kemauan orang banyak itu yang paling baik dan paling benar. Di sini butuh hikmat untuk mengambil keputusan. Supaya tidak salah mengambil keputusan. Sebab keputusan yang salah yang diambil itu akan merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan merugikan banyak orang. Ini juga menjadi perenungan bagi gereja Tuhan. Dan bahkan bagi semua umat, masyarakat, termasuk pemimpin-pemimpin yang ada. Yang berikut, poin ketiga, belajar dari kebenaran firman ini, kita diingatkan untuk tetap melakukan ketaatan sesuai dengan kehendak Allah. Dan ketaatan melakukan kehendak Allah butuh kerelaan berkorban. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus, dia taat pada rencana Allah. Sekalipun dia bisa membela diri, tapi bukan itu yang diambil. Dia semakin taat pada rencana Allah yang menyelamatkan dunia. Dan itu dilakukannya melalui penderitaan. Ada kerelaan berkorban yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Semoga inilah yang hendaknya ditindaklanjuti dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah disampaikan
melalui kitab Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Dan biar ini semakin memperlengkapi kami sebagai pelayan, apalagi mempersiapkan diri melaksanakan kerja pelayanan dari tanggal 3 sampai 9 April. Biarlah bacaan perenungan firman dari MTPJ Gemim ini semakin memperkaya kami, sehingga pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Dan diberkati semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan ini, termasuk juga tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado ini semakin diberkati. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan firman, menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Ikutilah terus. Mari saling melengkapi supaya kita semakin berakar, semakin bertumbuh dan semakin berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.